rasakan itu perdukungan dari Tuhan. Tidak perlu lagi hari ini kau melepaskan cengkraman. Kau tidak berhak atas roh jiwaku. Jadi pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Untuk itu Bapa, lawat kami, rawat kami. Kami siapkan hati kami untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami ya Bapa. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Untuk itu ya Bapa, sampaikan doa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan, tentunya kita semua berikmah. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, Pastor Immanuel yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kabar baik buat kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan buka Alkitab kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Kalau kita sudah menemukan, mari kita akan lihat dan baca bersama-sama ayat yang pertama sampai yang ke-6 maksud saya yang ke-6. Mari saudara kita akan baca bersama-sama, kita baca dengan bersuara karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pada saat kita baca dan kita perdengarkan suara kita, maka iman kita akan dibangun. Dan pada saat iman kita mantap, maka iman itulah yang akan mengalahkan dunia ini. Amin saudara, mari kita baca dengan bersuara, dengan suara yang keras. 2, 3. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada siang ini adalah mengalami mukjizat Tuhan. Apa saudara? Mengalami mukjizat Tuhan. Jadi pengajaran dalam kebenaran firman Tuhan
itu harus kita pelajari, kita pahami secara menyeluruh saudaraku. Ya, secara menyeluruh. Memang saudaraku, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu kewajiban orang yang percaya kepada Tuhan. Namun dalam menjalani hidup kita juga perlu mukjizat Tuhan. Benar enggak? Karena Tuhan Yesus pun pernah mengatakan dalam Markus 12 ayat 24. Kamu sesat karena apa? Justru kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Tuhan atau mukjizat Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mukjizat itu kita perlukan dalam kehidupan kita, saudara. Ingat, mukjizat kita perlukan dalam kehidupan kita. Namun itu bukan utama. Mukjizat bagi saya itu suplemen. Istilahnya saudara, kita makan makanan pokok itu nasi, benar enggak? Manusia makanan pokoknya kan nasi. Ya, kalau supaya kita tetap sehat, tetap fit, tetap kuat, tambah suplemen. Dan itu penting. Artinya saudara, mukjizat ini penting juga buat kita. Bukan hanya kita mengerti firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, tapi kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah saudara rindu mengalami Tuhan dalam kehidupanmu? Amin. Tentunya kita semua rindu mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak masuk akal menurut manusia, namun sesuatu yang tidak masuk akal itu terjadi dalam kehidupan manusia karena apa? Karena karya Allah yang mengerjakan dalam kehidupan manusia. Itulah mukjizat. Dan firman Tuhan yang baru kita baca tadi, ini merupakan datang kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia. Beritanya begini saudaraku, jadi Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia bahwa engkau sakit tidak akan sembuh lagi. Jadi kumpulkan seluruh keluargamu karena sakitmu ini tidak akan sembuh. Engkau akan mati. Ini kira-kira kabar yang enak atau kabar yang tidak enak? Tidak enak ya. Kalau tiba-tiba saudara ya mendapatkan penyataan dari hamba Tuhan berbicara kepada dirinya untuk disampaikan kepadamu bahwa engkau sakit, itu tidak akan sembuh, engkau akan mati. Ini kabar yang tidak enak. Kabar yang tidak enak. Ya biasanya kalau orang mau mati ya, sudah tahu mau mati, kumpulkan keluarganya. Dikumpulkan keluarganya, kasih makan yang enak. Karena apa? Karena waktunya tinggal singkat. Demikian juga kabar yang diterima oleh Raja Hizkia. Engkau sakit tidak akan sembuh tapi akan mati. Tentunya ini kabar yang menakutkan bagi Raja Hizkia dan juga bagi sebagian orang. Namun sebenarnya saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, ya kita nggak perlu takut menghadapi yang namanya kematian. Karena Alkitab jelas mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku adalah Kristus, namun mati adalah keuntungan. Seperti itu saudaraku. Namun yang menjadi kenyataan adalah ada orang yang sakit, dia takut mati. Benar enggak? Kenapa takut mati? Karena hartanya banyak, duitnya banyak. Ya kan? Dia mau menikmati harta itu ya lebih lama lagi saudaraku. Sehingga dia takut mati. Demikian juga pada waktu itu Raja Hizkia pada saat mendengar berita dari Nabi Yesaya bahwa engkau sakit tidak akan sembuh lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Alkitab mengatakan Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan aku melakukan apa yang baik di matamu. Jadi ini merupakan langkah yang bagus yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada saat menghadapi pergumulan, pada saat menghadapi masalah yang nyawanya itu akan mati, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Ini adalah langkah yang tepat. Dia berdoa mengingatkan Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya, bukankah aku sudah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati dan melakukan apa yang baik di matamu. Lalu Alkitab mengatakan Hizkia menangis dengan sangat. Dia menangis sejadi-jadinya.
di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Alkitab mencatat Yesaya belum sampai keluar dari istana raja, baru sampai pelataran tengah istana raja, Tuhan kembali berfirman kepada Yesaya. Balik, sampaikan kepada raja umatku bahwa aku akan menyembuhkanmu. Bahkan umurmu akan kuperpanjang 15 tahun lagi. Dan aku akan memberikan kemenangan kepadamu atas Raja Asyur. Dan aku akan membentengi kerajaanmu. Jadi luar biasa saudaraku, ternyata tangisan Raja Hizkia itu diperhatikan, diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara sedang bergumul, saudara datang kepada Tuhan, lalu saudara menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan, ternyata air matamu itu diperhatikan Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu menampung air mata kita? Dia memperhatikan penderitaan kita. Kalau saat ini engkau sudah menangis siang dan malam karena permasalahan yang kau hadapi, karena pergumulan yang kau alami, ingat saudara, Tuhan perhatikan air matamu. Air matamu ditampung di kiribatnya Tuhan. Dan dia perhitungkan itu semua. Demikian juga saudaraku yang dialami oleh Raja Hizkia. Air mata tertumpah. Karena apa? Mengalami masalah, mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Sakitnya mendatangkan kematian. Karena yang ngomong ini Tuhan sendiri loh. Kalau yang ngomong Tuhan tentunya pasti terjadi, benar gak? Yang ngomong ini Tuhan sendiri, bahwa engkau sakit tidak akan sembuh, tapi engkau akan mati. Ini yang ngomong Tuhan. Namun setelah Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, dia mengucapkan keluh kesahnya di hadapan Tuhan, dia mengeluarkan air matanya di hadapan Tuhan, seolah Tuhan pelin-pelan. Ya kan? Tuhan bisa dibujuk oleh manusia. Yang tadinya keputusan bahwa engkau sakit tidak akan sembuh, namun akan mati, Tuhan berubah pikiran. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Tuhan bisa diintervensi manusia? Enggak bisa ya. Tuhan itu enggak bisa diintervensi oleh sesuatu yang datangnya dari luar. Enggak bisa. Kalau Tuhan bisa diintervensi manusia, dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa diintervensi oleh manusia, termasuk kejatuhan manusia dalam dosa. Kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa, itu bukan berarti karena dosa itu ya yang membuat Tuhan tergerak menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia atas kehendaknya sendiri, atas kemaunya sendiri. Ya. Kalau hati Tuhan berubah, sakit tidak akan sembuh, akan mati, tapi ternyata Tuhan berubah pikiran, bukan berarti saudaraku, Tuhan bisa dipengaruhi oleh manusia. Tuhan bisa diintervensi oleh manusia. Enggak saudaraku. Kalau Tuhan memutuskan Hizkia ini disembuhkan Tuhan, maka itu merupakan kedaulatan Tuhan untuk menyembuhkan Raja Hizkia. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi keputusan di tangan Tuhan. Ini yang perlu kita sadar. Sudah seberapa banyak saudara berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, sampai sekarang doamu belum dikabulkan oleh Tuhan? Bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan doamu. Tuhan tidak memperhatikan keluh kesahmu, tidak. Dia memperhatikan. Namun serahkan semua keputusan itu di tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengajarkan, jadilah padamu sesuai dengan kehendakmu. Jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Yaitu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang terbaik. Dan pada saat Raja Hizkia ini menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Dia menangis dengan sangat. Mukjizat terjadi saudaraku. Penyakit yang tidak ada obatnya,
penyakit yang mendatangkan kematian, itu bisa dirubah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Itulah mukjizat. Apalagi Tuhan sendiri yang ngomong, saudara. Kalau saat ini saudara divonis dokter bahwa umurmu tinggal 1 bulan, ingat saudaraku, di dalam Tuhan masih ada mukjizat. Amin. Saya ingat kesaksiannya dari Ibu Gembala di tempat ini ya. Saya mendengarkan cerita bahwa divonis dokter itu nggak bisa melahirkan. Benar nggak? Karena apa? Karena kandungannya sudah diangkat. Sudah dioperasi. Tapi karena Tuhan memperhatikan hambanya yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dan mengenapi firman Tuhan supaya apa? Beranak cucu penuhi bumi. Walaupun menurut medis tidak mungkin, menurut kedokteran tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku, buktinya sekarang sudah memiliki 2 orang anak. Iya kan? Perempuan dan laki-laki. Gak tahu masih nambah lagi gak? Itulah bukti mukjizat Tuhan saudaraku. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Untuk itu saudaraku, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pada saat kita mengalami situasi yang sulit, pada saat kita mengalami pergumulan, jangan kita menyerah pada keadaan. Tetaplah datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam dirimu. Mukjizat masih ada, saudara. Yesaya menyampaikan kabar kepada Raja Hizkia. Balik sampaikan kepada Raja Hizkia, Raja umatku, bahwa engkau akan sembuh. Umurmu akan diperpanjang 15 tahun lagi. Dan aku akan memagari kota ini. Dan aku akan memberikan kemenangan atas Raja Asyur. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah saudara sudah mengalami mukjizat pertolongan dari Tuhan? Mungkin saudara berpikir, saya sudah berdoa bertahun-tahun Pak. Cek diri kita saudara. Cek diri kita, kita koreksi diri kita. Kalau kita melakukan sesuatu seperti yang Raja Hizkia lakukan, saya percaya saudara akan mengalami kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupanmu. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Yang pertama adalah Raja Hizkia itu raja yang setia kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 3 tadi katakan begini. Ah Tuhan, ingatlah kiranya, bukankah aku sudah hidup di hadapanmu dengan setia? Ini poin yang pertama yang perlu kita catat dalam kehidupan kita. Apakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sudah setia kepada Tuhan? Atau sebaliknya, pada saat kita sedang mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan kita, kita lari bukan ke Tuhan, tapi lari ke dukun, lari ke paranormal. Artinya saudara tidak setia kepada Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Raja Hizkia adalah raja yang setia kepada Tuhan. Tidak sama dengan raja-raja yang lainnya, banyak raja Israel itu yang tidak setia kepada Tuhan. Contohnya Raja Ahab. Raja Ahab itu raja yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena apa? Pengaruh dari istrinya yang bernama Isabel. Siapa saudara? Isabel. Isabel. Isabel itu artinya perzinahan. Jadi kalau saudara punya anak jangan dinamakan Isabella, Isabel. Kelihatannya keren ya, tapi artinya perzinahan. Itu Isabel saudaraku. Karena pengaruh istrinya, maka Raja Ahab ini yang tadinya setia kepada Tuhan, dia berubah setia. Dia menyembah Baal, saudara. Ya, dia memiliki 450 nabi Baal. Dan ditegur oleh siapa? Oleh Elia, Nabi Elia. Ditegur, dia tidak terima. Dan pada saat Nabi Elia mengalahkan 450 nabi Baal, dan semua disembelih di sungai Kerit, saudaraku. Dan pada saat mendengar berita itu, Isabel itu geram. Dia marah. Dia mau membunuh Elia, saudara. Nabi Elia ini
ya pada saat mendengar berita bahwa dirinya mau dibunuh oleh Isabel, ya, dia pergi, dia lari, dia bersembunyi, saudara. Ya, dia bersembunyi, dia ada di Sungai Kerit, saudaraku. Di sana dipelihara oleh Tuhan. Jadi ini luar biasa ya, perempuan bisa membuat laki-laki takut. Di sini ada enggak suami takut istri? Ada ya? Enggak ada ya. Suami itu imam, kan begitu ya. Suami imam. Harusnya suami itu yang bisa ngatur istri dan keluarganya dengan baik. Karena suami memiliki otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Raja Ahab enggak. Dia diatur istrinya. Karena istrinya ini benar-benar menakutkan, saudaraku. Menakutkan. Sampai Nabi Elia juga ketakutan loh. Dia lari. Dia bersembunyi dari Isabel tadi, saudara. Dan di sana dipelihara oleh Tuhan dengan burung gagak. Karena terjadi kekeringan selama 3 tahun 6 bulan tidak terjadi hujan, saudaraku. Namun Tuhan menunjukkan mukjizatnya luar biasa. Jadi Raja Israel yang tidak setia kepada Tuhan itu banyak. Di antaranya siapa? Raja Ahab. Termasuk, saudaraku, bapaknya Raja Hizkia itu tidak setia kepada Tuhan. Siapa bapaknya Raja Hizkia? Yaitu Raja Ahaz. Itu tidak setia kepada Tuhan. Dia takluk kepada Raja Asyur. Perkakas tempat ibadah, perabotan tempat ibadah itu diserahkan semua kepada Raja Asyur. Dan tempat peribadatan bait suci itu ditutup, saudara. Ditutup oleh Raja Ahaz ini. Dia tidak setia. Ya, dia ikut menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Asyur, saudara. Namun pada saat kepemimpinannya diganti oleh anaknya, yaitu Raja Hizkia, tempat ibadah itu mulai dibuka lagi. Kaum Lewi sebagai imam yang melayani di sana, itu mulai diaktifkan lagi, mulai diperhatikan lagi, saudaraku. Dia setia kepada Tuhan. Walaupun dia mengalami masalah, walaupun dia mengalami sakit penyakit, namun dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan alternatif di tempat yang lain, saudara. Dia datang kepada Tuhan, dia mengadu kepada Tuhan, dia mengeluh di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, ingatlah kiranya, bukankah aku sudah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Tuhan mau, saudaraku, kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Bukan hanya di awal saudara mengiring Tuhan, saudara semangat menggebu-gebu. Bukan di awal saudara mengikut Tuhan, saudara setia kepada Tuhan. Namun Tuhan mau sampai akhir kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Karena Tuhan katakan jika anak manusia datang, adakah iman di bumi. Jadi jangan awal saja kita menyala-nyala, kita menggebu-gebu melayani. Tapi Tuhan mau sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir kita menutup mata, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena saya menjumpai, saudaraku, ada orang-orang yang tadinya setia luar biasa melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan menggebu-gebu. Tapi apa, saudaraku? Di dalam perjalanan imannya, dia meninggalkan Tuhan. Ini sangat menyedihkan. Dan ini terjadi ya pada teman saya sendiri, saudara. Saya bertobat itu tahun 1995. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Lalu saya dibimbing untuk apa? Supaya saya bertumbuh, saya ikut som, ikut family altar, ya, ikut persekutuan-persekutuan doa, bahkan saya ikut menjadi pendoa syafaat, saudara. Dan orang ini, dia katakan begini, ya, pada saat saya diminta untuk memimpin doa saya itu selalu memakai kata kiranya. Biarlah kiranya Engkau memberkati gerejamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami semua hamba-hambamu. Selesai berdoa, saya itu ditegur, saudara. Kalau berdoa itu jangan pakai kiranya. Kiranya itu belum pasti. Kalau berdoa itu katakan kepada Tuhan ya dan amin. Biarlah. Katanya begitu, saudaraku. Oh, benar juga ya, biarlah. Tetapi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Yabes, ya pernah dengar gak doa Yabes? Yabes itu berdoa kepada Tuhan begini, kiranya
engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kan ini pakai kiranya. Tapi ini luar biasa saudaraku, kalau berdoa jangan pakai kata kiranya. Saya ikuti saudaraku. Saya ikuti. Namun setelah lama nggak ketemu saya mendengar berita sekarang sudah menjadi mualaf saudara. Kenapa begitu saudaraku? Di awal menggebu-gebu. Dia setia kepada Tuhan, dia menjadi pendoa syafaat. Ya. Karena dia berpikir, saya sudah setia kepada Tuhan, sudah minta kepada Tuhan, kok Tuhan gak kasih ya? Kenapa saudara? Usia sudah semakin senja, kekasih belum kunjung tiba. Akhirnya dia merana saudaraku. Kenapa saya sudah setia kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan, saya sudah beribadah kepada Tuhan, tanganku kok gak ada yang menggandeng. Dia kan punya kerinduan melayani bareng-bareng, tapi gak ada yang gandeng tangannya. Yaitu orang di dalam gereja. Yang namanya Lukas, Markus, Yohanes, Paulus, harusnya begitu saudara. Akhirnya ada orang di luar sana ya memperhatikan dia, namanya Mahmud. Diresponi saudara, diresponi. Karena diresponi akhirnya apa saudara? Pacaran. Ya, dia pikir di dalam nggak ada, ya udah di luar. Setelah pacaran apa yang terjadi? Ya, si Mahmud ini sudah tanam saham duluan. Ya, akhirnya mulai hamil. Mahmud ini saudaraku mau bertanggung jawab asal nikah di KUA. Dia menjadi Islam. Akhirnya saudara, teman saya ini ya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, dinikahi oleh orang yang di luar Tuhan. Dan sekarang ya udah pakai kerudung saudara. Gak setia kepada Tuhan. Saya dengar berita ini sedih saudaraku. Dulunya luar biasa menggebu-gebu melayani Tuhan. Menjadi pendoa syafaat, bahasa rohnya kencang sekali saudaraku. Kalau bahasa roh kencang banget. Bahasa roh itu bagus untuk membangun diri kita sendiri ya dengan Tuhan. Dan ini memperhatikan saudara. Harusnya dia tetap setia kepada Tuhan. Dia pertahankan imannya kepada Tuhan. Walaupun di luar sana ada yang menggodai dia yang bernama Mahmud. Harusnya dia tolak saudaraku. Harusnya dia katakan, Mahmud mulai hari ini kamu jangan hubungi aku lagi. Harusnya begitu ya. Nomor handphone diblokir. Harusnya dia tetap fokus melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang itu berubah setia. Bisa karena apa? Karena pasangan hidup. Bisa karena apa? Karena pekerjaan. Bisa karena apa? Karena jabatan. Bisa karena apa? Karena uang. Namun firman Tuhan pada siang ini mengajar setiap kita. Mari jadilah orang percaya yang setia kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena pada saat kita setia kepada Tuhan, saya pastikan engkau akan mendapat berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Asal engkau sabar. Amin saudaraku. Tetaplah setia sampai akhir hidupmu. Walaupun harus mengalami banyak masalah, pergumulan, kesulitan. Makanya Roma 12 ayat 12 katakan begini saudaraku. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Supaya kita tetap setia, kita harus sabar saudara. Dalam menghadapi setiap ujian hidup, dalam menghadapi setiap cobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan kita terus bertekun dalam doa. Maka saudara sampai akhir kehidupanmu saya yakin kalau saudara bertekun dalam doa. Saudara sampai akhir hidupmu tetap setia kepada Tuhan. Karena saudara selalu connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Untuk itu saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ini yang menjadi perhatian dalam kehidupan kita supaya kita mengalami mukjizat pertolongan dari Tuhan. Bukan hanya kita berdoa kepada Tuhan. Namun yang perlu kita perhatikan, yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah setia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, Raja Hizkia ini dia memiliki ketulusan hati. Dia katakan dalam ayat 3 tadi, Tuhan
ingatlah kiranya, bukankah aku sudah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Ternyata saudaraku bukan hanya setia saja. Raja Hizkia ini adalah raja yang tulus hatinya. Dia murni hatinya. Dia jujur. Jadi orang yang tulus hati itu adalah orang yang jujur, saudaraku. Apa yang diucapkan itu sama yang dia lakukan, saudara. Itulah orang yang tulus hati. Kalau orang yang tidak tulus hati, apa yang diucapkan itu tidak sama apa yang dia lakukan. Itulah orang yang tidak tulus hati. Ya. Kalau saudara berteman dengan orang yang tidak tulus hati atau tidak jujur, saudara jangan gampang percaya. Oh iya, jangan gampang percaya, saudaraku. Ya. Kalau ada orang yang tidak tulus memujimu, jangan saudara gampang percaya, saudara gede kepala, saudara senang. Biasanya kalau orang dipuji kan senang ya. Kalau saudara ketemu orang seperti itu, lalu memujimu begini. Kita lama gak ketemu ya Jeng. Saya lihat kok ya, tambah manis, tambah cakep ya. Tambah luar biasa. Jangan saudara langsung ya gede kepala lalu di depan kaca ngaca terus. Jangan-jangan pujiannya itu gak tulus. Pada saat saudara tidak ada di hadapannya, ya karena pujiannya gak tulus, dia katakan dasar, jablek. Bisa seperti itu loh saudaraku. Karena apa? Karena gak tulus. Makanya hati-hati saudaraku. Orang yang gak tulus itu bisa saja dia menjadi orang yang munafik di hadapan kita, saudara. Hati-hati berteman dengan orang yang munafik, saudaraku. Namun saya yakin dan percaya kita yang intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita untuk diberikan kepekaan roh. Untuk bisa membedakan ini orang baik atau orang tidak baik. Itu Tuhan kasih kepekaan, saudara. Ya, kadang kita terkecoh dengan seorang yang kelihatannya baik. Tapi ternyata enggak. Dan Raja Hizkia, dia raja yang tulus hati. Saya percaya bahwa Raja Hizkia semenjak dia menjabat jadi raja, dia jujur memimpin rakyatnya. Ya, tidak melakukan korupsi. Tidak banyak janji juga, saudaraku. Ya. Sebentar lagi kan kita akan memilih ya pemimpin di kota kita. Dan kalau kita lihat ya ada 3 calon ini ya dia memiliki janji-janji yang manis semua. Tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan tunjukkan kita untuk apa? Memilih pemimpin yang memiliki ketulusan hati. Karena ini akan menentukan kita 5 tahun ke depan, saudaraku. Kita belajar. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan kira-kira siapa yang akan menjadi pemimpin atas kota di mana kita berada. Karena kesejahteraan kota kita itu adalah kesejahteraan kita juga, saudaraku. Amin. Ya, karena banyak pemimpin itu hanya umbar janji. Tapi sebenarnya tidak tulus, tidak ada kejujuran yang dia ucapkan itu hanya janji-janji manis. Namun kita berdoa supaya Tuhan memberikan pemimpin atas bangsa kita itu pemimpin yang baik. Yang Tuhan taruh atas bangsa kita juga atas kota kita. Saudara jangan golput. Ini saya enggak kampanye saudara ya. Karena saya enggak menunjuk salah satu paslon. Cuman kita sebagai warga negara yang baik, mari tentukan pilihanmu yang terbaik. Karena kesejahteraan kota kita itu adalah kesejahteraan kita juga, saudaraku. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari belajar jujur. Belajar jujur dalam kehidupan kita, saudaraku. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada topeng dalam kehidupan kita. Iya katakan ya, tidak katakan tidak. Memang ada resiko. Orang yang tulus, orang yang jujur, pada saat menyampaikan kebenaran itu ada resiko. Kadang kita dimusuhi banyak orang, saudara. Namun kebenaran itu tetap membela dirinya sendiri. Pasti kebenaran itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Walaupun kelihatannya semua orang menarik untuk jatuh. Namun ingat saudara, ada tangan Tuhan yang akan tetap mengangkat, menopang kita.
Untuk itu mari pertahankan setiap kita untuk memiliki ketulusan hati, memiliki kejujuran dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menjadi penipu. Apalagi hamba Tuhan. Jangan pernah kita menjadi penipu, saudara. Kalau saudara berteman dengan orang yang menipumu, kira-kira enak enggak? Sekali ditipu enggak apa-apa. 2 kali ditipu tentunya saudara marah. Jadi orang yang tidak jujur, orang yang suka menipu, lama-lama akan ketahuan. Ya, orang seperti ini tidak akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan, hiduplah tulus, hiduplah dalam kejujuran dalam kehidupanmu. Seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia memiliki ketulusan hati. Dia katakan, Tuhan, bukankah aku sudah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya mau taat melakukan kehendak Tuhan. Walaupun ada masalah, sakit, penyakit dalam dirinya, dia mau tetap taat melakukan firman Tuhan. Dia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya, bukankah aku sudah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata-Mu. Apa yang baik di mata Tuhan? Apa yang baik di mata Tuhan? Yang baik di mata Tuhan adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia mengadu di hadapan Tuhan bahwa dirinya sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Selama saudara melakukan apa yang baik di mata Tuhan, masalah apapun, pergumulan apapun yang saudara hadapi, saudara alami, saya yakin, saya pastikan saudara akan mengalami mukjizat pertolongan dari Tuhan. Pertahankan saudaraku. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun manusia menilai kita tidak benar. Namun kalau Tuhan menilai kita, kita ini benar di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu takut melangkah. Kita nggak perlu takut menjalani hidup. Tetaplah lakukan yang baik di mata Tuhan. Yaitu hidup dalam ketaatan. Saya selalu katakan kepada setiap jemaat Tuhan, bahwa nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Itu nilai tertinggi kekristenan, saudaraku. Percuma saudara beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memberikan korban syukur, persembahan kepada Tuhan. Namun firman Tuhan yang saudara dengarkan, tidak saudara praktekkan atau lakukan dalam kehidupanmu. Itu percuma, saudaraku. Makanya firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Jadilah anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasaimu pada waktu kebodohanmu. Seringkali kita bodoh. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita tidak lakukan firman Tuhan. Namun sore hari ini, siang menjelang sore ini saudaraku, saya mengingatkan setiap kita, mari lakukan firman Tuhan dengan baik. Walaupun kita harus berjuang, saudara. Walaupun kita harus jatuh bangun, namun kita mau belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya pastikan kalau saudara melakukan firman Tuhan, walaupun di tengah kesulitanmu, Tuhan tetap menyertai kehidupanmu. Karena Alkitab jelas katakan dalam Filipi 4 ayat 9, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau Tuhan menyertai kita, apa yang perlu kita takutkan? Tuhan pasti nyatakan kuasanya, Tuhan pasti berikan pertolongannya dalam kehidupan kita, saudara. Ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Jadi 3 hal yang dilakukan oleh Raja Hizkia, bukan hanya berdoa saja. Ketiga hal itu adalah apa, saudara? Dia setia kepada Tuhan. Dia hidup dalam ketulusan atau jujur. Dan yang ketiga, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya hidup dalam ketaatan. Lalu Hizkia menangis jadi-jadinya di hadapan Tuhan. Air matanya tertumpah. Dan Tuhan mendengarkan seruan doanya. Tuhan memberikan kesembuhan kepada Raja Hizkia yang tadinya
dia harus sakit dan mati. Namun Tuhan berubah pikiran, dia menyembuhkan Raja Hizkia. Penyakit apa yang saat ini saudara alami? Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Karena dialah Tuhan yang bisa menyembuhkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Bukan sampai di situ, saudara. Tuhan memberikan apa? Bonus umur yang panjang. Yang tadinya umurnya itu 55 tahun sakit, diperpanjang Tuhan 15 tahun. Jadi berapa? 70 tahun ya. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa masa hidup manusia itu 70? Kalau masih kuat berapa? 80. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kalau sudah 70 itu anugerah, apalagi 80. Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Kalau sudah 80 tahun itu sudah mulai ya banyak penyakit masuk, saudaraku. Namun itu adalah anugerah yang kita terima. Amin, saudara. Bukan kita menyukuri penyakit itu, enggak. Walaupun umur mulai 80, Tuhan memberikan kita anugerah umur yang panjang. Tuhan berikan anugerah kehidupan. Itu yang perlu kita syukuri, saudara. Dan Raja Hizkia diberi bonus umur yang panjang. Di sini, saudara, bukan masalah umur pendek atau panjangnya kita, hidup kita, saudara. Waktu yang Tuhan berikan itu buat apa? Dan Raja Hizkia ini diberikan bonus umur yang panjang, diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Untuk apa? Waktunya diisi untuk apa? Mensejahterakan, memakmurkan rakyat bangsa Israel, saudara. Dia membuat bendungan, ya. Dia membuat bangsa Israel itu rakyatnya aman. Itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Jadi jangan bangga umur kita panjang, kalau waktu yang Tuhan berikan kita pakai untuk hal yang sia-sia. Itu percuma, saudara. Untuk itu kalau saat ini Tuhan masih memberikan kita waktu, umur yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, pakai untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Pakai hidup kita untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita ada, Tuhan memberikan kesempatan kita hidup di bumi ini. Jadi Tuhan itu punya agenda setiap kita. Ya, jangan sia-siakan waktu kita, saudara. Karena hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Biar setiap kita mau terus menjadi berkat. Jadi yang pertama mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Yang kedua menerima bonus umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Dan yang ketiga Tuhan berjanji memberikan kemenangan. Musuh yang paling ditakuti oleh Israel itu adalah Raja Asyur. Itu yang paling ditakuti, saudaraku. Jadi Asyur itu sekarang Syria ya, itu ada di dekat Israel bagian utara, di dataran Golan. Kalau saudara pernah pergi ke Israel ya, lalu mau ke Gunung Hermon, itu Asyur itu kelihatan. Syria itu kelihatan, saudaraku. Kelihatan. Di sana ada teropong untuk melihat ya kota Syria. Ya, itu ada waktu itu ya pasukan-pasukan ISIS di Syria, saudara. Itu sangat menakutkan. Dan yang paling ditakuti, musuh yang paling ditakuti adalah Asyur. Namun Tuhan berjanji memberikan kemenangan atas Raja Asyur kepada Raja Hizkia. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang kau takutkan dalam kehidupanmu? Yakinlah, Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupanmu. Ingat saudaraku, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Melainkan melawan roh-roh, melawan penghulu-penghulu, melawan penguasa-penguasa di udara ini, saudara. Tanpa kekuatan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu, saudara. Karena iblis itu sudah berpengalaman bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun. Kita hidup baru 50 tahun, 60 tahun, kalah pengalaman. Namun bukan berarti iblis tidak bisa dikalahkan. Iblis akan bisa dikalahkan pada saat kita nempel dengan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita hidup jujur dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Pada saat Tuhan menyertai kita, yakinlah Tuhan akan memberikan kemenangan atas musuh dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan kita.
Karena Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Dan bonus yang terakhir yang Tuhan berikan adalah Tuhan akan memberikan perlindungan. Aku akan memagari kota ini atas serangan musuh. Jadi Tuhan memberikan perlindungan atas Israel karena apa? Karena Raja Hizkia. Jadi hidup itu perlu perlindungan, saudaraku. Dan perlindungan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau Tuhan memprotek kita, melindungi kita itu sempurna. Karena Alkitab mencatat bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Dan melepaskannya dari serangan musuh. Jadi orang percaya itu dikawal malaikat Tuhan. Apakah saudara yakin saudara dikawal malaikat Tuhan? Yakin saudara ya? Kita dikawal malaikat Tuhan. Satu malaikat mengawal kita itu cukup saudaraku. Namun banyak orang kadang berdoa begini, minta dikawal beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat. Itu namanya kemaruk. Satu malaikat mengawal kita itu cukup. Kita aman di tangan Tuhan. Ingat saudara, pada saat Rasul Paulus bersama dengan tawanan yang lainnya dibawa menuju ke Roma. Pada saat Paulus menyembah Tuhan, itu yang datang satu malaikat, bukan ribuan malaikat. Namun satu malaikat Tuhan itu bisa menyelamatkan Rasul Paulus dan semua orang di kapal itu. Itu ada di dalam Kisah Rasul 27, saudaraku. Jadi saya mengingatkan setiap kita bahwa diri kita ini diprotek oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ini yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita takut menghadapi apapun yang saat ini saudara hadapi di depan. Yakinlah bersama Tuhan pasti cakap menanggung segala perkara. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yakin saudaraku. Saya simpulkan firman Tuhan pada siang hari ini. Setiap kita tentunya merindukan pertolongan dari Tuhan. Mukjizat dari Tuhan. Dan sore hari ini, siang sore ini, kita sudah belajar dari Raja Hizkia. Bagaimana Raja Hizkia ini mengalami mukjizat dari Tuhan. Yang harusnya mati, tidak akan sembuh, namun Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia mau berdoa kepada Tuhan. Selama engkau masih mau berdoa kepada Tuhan, yakinlah engkau akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Dalam doamu, saudara harus memiliki 3 hal tadi. Saudara harus memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Saudara harus hidup tulus di hadapan Tuhan. Dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saya pastikan saudara akan mengalami mukjizat pertolongan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Amin. Dia ciptakan seisi dunia. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Dialah ku maha kuasa. Katakan Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Diatur segala masa. Haleluya. Atur segala masa. Segala masa. Yesusku. Yesusku maha kuasa. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Allah kuasa
segala perkara. Yesus, amin. Ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Yesus, ku maha kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah diingatkan bahwa kita punya Tuhan, itu Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa merubah air biasa menjadi anggur yang manis. Dia bisa membangkitkan orang yang mati sudah membusuk di dalam kuburan yang bernama Lazarus. Dia bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu masih sisa 12 keranjang. Dan dia juga pernah mengatakan pada badai yang menghantam perahu murid-muridnya, diamlah dan tenanglah. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Saudara sadar ini. Untuk itu pada saat ini, kalau saat ini saudara datang di tempat ini, saudara ada di ruangan ini, saudara sedang mengalami masalah dalam kehidupanmu, rasanya sulit untuk bisa keluar dari masalah itu. Ingat saudaraku, Tuhan selalu memperhatikan apa yang kau alami dan Tuhan mau menolongmu. Tuhan memberikan solusi jalan keluar dalam kehidupanmu. Kalau saat ini saudara mau didoakan, letakkan tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu ke atas sebagai tanda saudara percaya dan berserah kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit dalam tubuhmu, ingat dia Tuhan yang menyembuhkan. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit, angkat tangan kananmu ke atas sebagai tanda saudara berserah dan percaya kepada Tuhan. Bapa, engkau melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat Tuhan. Hambamu tidak tahu apa yang dialami, dihadapi setiap anak-anakmu di tempat ini. Namun engkau tahu persis Tuhan. Dan hambamu saat ini berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah tanganmu yang penuh kasih mulai datang menjamah, memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, memberikan mukjizat daripadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bila setiap kami semua mengalami Tuhan, bukan dari kata orang, namun kami melihat bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Untuk itu Bapa, nyatakan kasih, kebaikan bagi setiap anak-anakmu ya Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dia besar, dia besar, dia besar.
Terima kasih buat mukjizat-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Biarlah kami makin setia kepada Tuhan. Karena kami mengalami Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas mengungkapkan dan mengucapkan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun Engkau roh yang tidak terbatas akan menjabarkan lebih jauh lagi firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sehingga kami terus kuat di dalam Tuhan. Kami bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu kembalikan pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Karena hanya Engkau lah yang layak menerima segala-galanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah menerima kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup perdukunan dari tidak berlalu lagi hari ini kau melepaskan cengkraman. Kau tidak berhak atas roh jiwaku. Jadi pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.